Evakuasi, identifikasi, dan proses pemadaman. Namun pihak polisian sampai saat ini belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan sementara pemicu terjadinya kebakaran karena adanya korsleting atau hubungan arus pendek di rumah salah satu warga. Kebakaran dipicu selain korsleting ke bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari papan menyebabkan disertai tiupan angin kencang menyebabkan api cepat membesar sehingga membuat pemilik rumah panik seperti itu dan mereka bergegas menyelamatkan diri. Namun dalam musibah insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Begitu rekan Dea. Iya, lalu bisa Anda informasikan siapa saja yang tinggal di rumah kontrakan semi permanen yang terbakar ini? Ya. Dan seperti apa juga reaksi mereka saat itu, Antoni? Ya, jadi terima kasih rekan Dea. Jadi tadi kami sempat juga mewawancarai salah satu pemilik rumah kontrakan semi permanen tersebut, yaitu Kulbi. Kulbi ini awalnya dia sempat dibangunkan oleh anaknya yang mengetahui dari kebakaran. Setelah Kulbi terbangun, Kulbi melihat adanya kobaran atau percikan api itu berasal dari rabung atas bagian rumah. Setelah melihat itu, Kulbi dan masyarakat sekitar tetangganya tidak mampu berbuat banyak mengingat kobaran api tersebut sangat cepat membesar sehingga Kulbi memilih untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarganya seperti itu rekan Dea. Dan ada juga beberapa barang Kulbi yang tidak lagi sempat dia selamatkan. Seperti sepeda motor Vega R yang terjebak sehingga dibiarkan saja seperti itu, sementara mobil dagangan yang biasa dijadikan Kulbi untuk berdagang berhasil diselamatkan dibantu oleh warga karena mobil pickup tersebut berada di luar rumah. Jadi warga berbondong-bondong membantu Kulbi ini untuk menyelamatkan mobilnya keluar area kebakaran. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Bangga Pos, Antoni Rable untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan Dea, selamat bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal direndam banjir sejak Senin 22 November 2021 malam kemarin. Seperti di Dukuh Blangse, Desa Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal masih digenangi banjir pada hari ini, Selasa 23 November. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkininya, sudah bergabung bersama kami rekan Desta Laila, jurnalis Tribun Jateng yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Desta. Selamat sore. Rekan Desta, bisa Anda informasikan banjir kali ini di Kabupaten Tegal karena apa? Dan sejak kapan juga, lalu berapa ketinggian airnya? Oke. Untuk banjir kali ini di wilayah Kabupaten Tegal karena intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Senin malam kemarin, membuat beberapa wilayah di Kabupaten Tegal mengalami banjir, bahkan sampai ada beberapa rumah yang kemasukan air banjir tersebut. Sesuai penuturan warga yang menjadi salah satu korban terdampak banjir, yaitu Saiful, banjir sendiri terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan itu sudah mengenangi beberapa perkampungan rumah warga dan juga jalan utama desa. Ketinggian air sendiri tidak merata karena menyesuaikan dengan kondisi jalan di area desa tersebut. Namun jika semakin masuk ke dalam area desa, maka ketinggian akan semakin dalam dan sebatas lutut orang dewasa, bahkan ada juga yang lebih sekitar dada orang dewasa. Tingginya air yang mengenangi akses jalan juga mempengaruhi aktivitas warga yang terhambat, sehingga beberapa warga memilih untuk berjalan kaki ataupun mendorong kendaraannya, sehingga beberapa pemilik kendaraan juga lebih memilih untuk putar balik ataupun jika memaksakan lewat, maka kendaraan tersebut akan mogok karena memang air yang masih cukup tinggi. Sekian rekan dia. Ya, lalu apakah sudah ada bantuan baik dapur umum atau yang lainnya terkait adanya musibah banjir ini?
Oke, kalau terkait bantuan sendiri sudah diberikan, terutama seperti dari tim SAR dari Polres Tegal sendiri langsung mengevakuasi warga yang memang membutuhkan bantuan, seperti menggunakan alat pelampung dan juga perahu karet. Sedangkan dari tim lain seperti dari TNI, BPBD Kabupaten Tegal, relawan dan lain-lain juga sudah langsung sigap membantu warga yang memang membutuhkan bantuan. Selain itu, sembako juga sudah mulai didistribusikan ke rumah-rumah warga dan dapur umum juga sudah mulai dibuat, namun sejauh ini baru tersedia di Desa Sidaharja, Kecamatan Sukadadi, Kabupaten Tegal. Selain itu, terkait lokasi-lokasinya sendiri, sejauh ini ada di 4 kecamatan, yaitu ada di Desa Sidaharja, Kecamatan Sukadadi, Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Desa Pecabean, Kecamatan Pangkah, Desa Pendayakan, dan Desa Banjar Agung, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Adapun beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi memang menjadi lokasi langganan ketika banjir ataupun ketika intensitas hujan tinggi, maka area tersebut memang sering terjadi banjir. Sekian, ya. Ya, rekan Desta, bisa Anda gambarkan untuk update atau kondisi terkini di area lokasi banjir ini bagaimana? Oke, adapun untuk kondisi saat ini di area beberapa wilayah yang terjadi banjir sudah mulai surut, namun memang kondisinya masih belum bisa dilewati oleh kendaraan karena belum terlalu banyak kendaraannya. Namun sehingga warga tetap dihimbau untuk tetap waspada karena untuk cuaca saat ini juga masih cukup mendung dan juga gerimis, sehingga dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan. Sehingga untuk warga sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Tegal diminta untuk selalu waspada. Sekian, rekan ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Saiful, satu di antara warga yang terdampak banjir di Kabupaten Tegal. Selengkapnya. Pak Saiful, berarti kalau di sini berarti RT berapa nih Pak? RT RW-nya? RT 3 RW 4. RW 4 ya. Ini banjir air mulai datang mulai jam berapa Pak? Di daerah sini datang berarti jam 6 sudah mulai mengalir ke jalan. Oh, berarti udah mulai jam 6 pagi ya. Ini karena efek hujan dari semalam apa gimana Pak? Ya, hujan dari semalam, kemudian di daerah selatan juga hujannya lebat. Oh, jadi air kalinya meluap gitu ya? Iya. Biasanya dari air kali apa sih Pak? Air kali saja, Pak. Oh, jawabannya. Ini di sini ada rumah warga yang mulai kemasukan air nggak Pak? Udah mulai ada, cuman pintunya ditutup pakai papan. Oh, berarti Jadi emang udah ini ya? masuknya nggak banget. Oh, tapi emang langganan banjir Pak daerah sini? Langganan kalau hujannya seharian terus Hmm. di daerah selatan Banten ya mesti banjir. Oh iya. Tapi kalau di rumah Pak Saiful masuk nggak airnya? Alhamdulillah belum. Belum ya, tapi hampir ya Pak ya? Sekitar 10 sentiran lagi. Oh gitu. Tapi ini warga belum ada yang sampai mengungsi nih Pak? Belum ada yang mengungsi, masih aman. Ah, iya. Oke. Dari Jawa Tengah kita menuju ke Kepulauan Riau. Satpol Airut Polresta Barelang baru-baru ini menggagalkan 8 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal tujuan Malaysia. Penangkapan tersebut berawal dari laporan warga yang menyebut bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal melalui perairan belakang Padang. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Batam, ada rekan Roni Lodo Laleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Roni. Ya, selamat sore rekan Dea. Ya rekan Roni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan PMI ilegal ini? Ya, rekan Dea dan juga Tribuners, tepatnya pada Kamis ya, 18 November 2021 yang lalu, Satpol Airut Polresta Barelang berhasil menggagalkan 8 pekerja migran Indonesia ataupun PMI yang akan masuk ke Malaysia secara ilegal. Penangkapan dilakukan berkat informasi dari masyarakat bahwa ada calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal melalui perairan belakang Padang Batam. Setelah mendapat informasi tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dengan melaksanakan patroli menggunakan bot di sekitar perairan belakang Padang. Dan sekira pukul
20.30 waktu Indonesia bagian Barat ataupun setengah 9 malam, personel melihat ada satu bus bermesin 30 PK dengan merek Yamaha melintas dengan membawa beberapa penumpang, sehingga pada saat yang sama personel langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap bus beserta PMI tersebut. Pada waktu bersamaan, pelaku RM yang merupakan tekong bot sempat meloncat ke laut ya dan melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali pada keesokan harinya, yakni Jumat 19 November 2021 di daerah Belakang Padang. Demikian Dea. Ya, lalu bisa Anda sebutkan ke-8 PMI itu sebenarnya berasal dari mana saja dan juga mereka direkrut di mana? Baik Dea, adapun 8 PMI yang menjadi korban masing-masing berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya. Di antaranya 2 orang dari Lombok, 2 orang dari Banyuwangi, 1 orang dari Malang, 1 orang dari Lamongan, 1 orang dari Sleman, Yogyakarta, dan 1 orang lagi dari Palembang. Pada umumnya mereka direkrut oleh pekerja lapangan yakni salah satu agen di Surabaya berinisial IC yang sejauh ini masih buron begitu. Petugas lapangan tersebut bertugas mengirimkan PMI ke Batam dan dijemput oleh AD yang masih dalam pencarian pihak kepolisian di Bandara Hang Nadim, Batam. Selanjutnya mereka di-drop di salah satu homestay yang ada di wilayah Batam. Demikian, Dea. Ya, lalu berapa nominal uang yang diberikan masing-masing pekerja migran Indonesia ilegal ini kepada pengurus atau pelaku ini, dan juga berdasarkan pengakuannya pelaku sudah berapa kali melakukan hal seperti ini, penyelundupan pekerja migran? Baik, Dea. Dari hasil pemeriksaan lewat konferensi pers pada Senin 22 kemarin, para korban mengaku sudah membayar sejumlah uang, yakni ada yang membayar sebanyak 6,5 juta dan juga ada yang membayar 11 juta dan juga PMI yang lain mereka sementara sudah dibayar oleh majikannya dan ketika hendak ke Malaysia maka akan dipotong setelah sudah bekerja begitu. Dari hasil pemeriksaan pelaku, RM sudah mengaku membawa calon PMI melalui Belakang Padang sebanyak 4 kali ya, dan masing-masing orang ia mendapatkan 100.000 per kepala begitu. Ya. Iya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Roni bersama AKP Syaiful Badawi selaku Kasat Polairut selengkapnya. Kronologis awal yaitu pada tanggal 18 hari Kamis dari unit Gakum melaksanakan patroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada kumpulan orang yang hendak berangkat menuju Malaysia dengan menggunakan speed. Dan kami cek, ternyata betul kami melakukan pengejaran di laut. Pada saat pengejaran, tekong berusaha untuk kabur dengan cara melompat ke laut. Dan 8 calon PMI ini tetap di speed sampai mereka menabrakkan ke Bakau. Sehingga pada saat itu kami hanya membawa korban sebanyak 8 orang dan ini kita tangkap pada pukul 2 siang. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso menjadi wakil Merah
Merah Putih, maksud kami, pertama yang lolos ke babak kedua Indonesia Open 2021. Tiket 16 besar diraih Adnan dan Michelle setelah mengalahkan unggulan ketujuh Gikel dan Delruy dari Prancis pada putaran pertama atau babak 32 besar. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rama. Halo rekan Dea. Iya, rekan Rama, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya pertandingan ini? Ya, seperti diketahui, ganda campuran Adnan dan Michelle menjadi partai pembuka di lapangan 1 melawan pasangan Prancis, yaitu dan Delvin Del dengan skor 0-6. Lalu pada akhirnya Adnan dan Michelle berhasil mengejar ketertinggalan mereka sehingga kedudukan berubah menjadi 8-8. Lalu di interval mereka berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 11-10. Namun setelah itu Adnan Michelle kembali mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor 21-17. Lalu di game kedua sama juga, mereka juga mendapat perlawanan yang begitu ketat dari lawannya, yaitu Gikel dan Delruy. Namun mereka sempat skornya sama, yaitu 3-3. Lalu setelah itu mereka pada akhirnya mampu mengunci tiket ke babak kedua dengan skor yang sama, yaitu 21-17. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, sudah berapa kali pasangan atlet bulu tangkis ganda campuran dari Indonesia dan Prancis ini bertemu sepanjang turnamen sejauh ini, tahun ini? Ya, untuk pertemuan antara Adnan Michelle serta Gikel Delruy, mereka sudah bertemu sebanyak 2 kali. Sebelumnya Adnan dan Michelle harus mengakui ketangguhan lawannya di ajang All England, tepatnya pada tahun lalu. Saat itu mereka takluk dengan skor akhir 21-13 dan 21-13. Jadi mereka ini awalnya kalah 2 game langsung atas Gikel dan Delruy. Namun pada turnamen kali ini, tepatnya di Indonesia Open 2021, mereka berhasil membalaskan dendamnya atas lawannya, sehingga saat ini skor mereka sama kuat, yaitu 1-1. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu Rama, di babak 16 besar nanti, Adnan Michelle akan menghadapi siapa? Ya, untuk di babak berikutnya, Adnan dan Michelle akan menghadapi pasangan Malaysia, yaitu Tan Kian Meng dan Lai Peijing, di mana sebelumnya Tan Kian Meng ini dan Lai Peijing melawan sesama Malaysia, yaitu adalah Goh Son Phat dan Lai Sepun Jemi. Namun pada akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan atas pasangan Malaysia, yaitu yang tadi itu Goh Son Phat dan Lai Sepun Jemi. Dan mereka di babak berikutnya atau babak kedua akan menghadapi Adnan dan Michelle. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rama bersama Adnan Maulana dan juga Michelle Christina Bandaso, atlet Indonesia Open 2021 selengkapnya. Unggulan juga. Hari ini kita main, intinya tuh belajar dari kesalahan minggu lalu. Tapi kalau bola atasnya tuh harus lebih sabar lagi. Terus sama apa ya? Dari awal tuh harus in. Udah sih kan. Sejak awal kalian udah yakin bisa konsentrasi. Ya, yakin sih yakin. Cuma kan sebelumnya kita pernah kalah juga. Terus ya intinya makin tulus aja. Bilang kalah dan makan ini maksimal dulu aja. Tapi di awal tadi kamu sempat jauh ya sama apa yang terjadi gitu. Itu banyak melakukan kesalahan sendiri aja. Kunci awal iya. Belum terlalu
Cuman ya starternya soalnya beda sih, pokoknya sedikit lebih kencang, jadi kayak kaget gitu loh. Kemarin kan emang ada lambat ya. Beda ya? Beda dikit doang. Ini lebih kencang aja. Terus strategi kalian bisa bangkit dari yang kalah, skornya kalah jauh tadi di game pertama. Bisa balikin gitu. Apa interval kan dulu ya. Iya tadi mainnya nggak kayak minggu lalu yang lebih sabar, terus dua-duanya juga saling ngingetin gitu loh. Jadi dari kesalahan minggu lalu kayak dievaluasi buat pertandingan minggu ini gitu. Untuk besok lawan Malaysia ya, Malaysia kan mungkin belum tahu siapanya. Kalian ada persiapan sendiri untuk besok? Ya, yang penting ini besok tuh main maksimal aja sih. Makin tulis aja, nggak usah mikirin soalnya kan juga mereka senior juga kan. Iya. Yang penting makin tulis aja buat besok. Kalian ada target sendiri? Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Karalowe pada hari ini Selasa 23 November 2021. Bendungan Karalowe sendiri terletak di Kecamatan Tompobolu, Kabupaten Goa. Jokowi dalam sambutannya menyebut bahwa Bendungan Karalowe ini menelan anggaran sebesar 1,27 triliun rupiah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Said Zulfadli, wartawan Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Said. Ya, halo. Rekan Said, bagaimana bisa Anda gambarkan tadi saat suasana penjagaan kunjungan Presiden Jokowi ini dalam rangka meresmikan Bendungan Karalowe? Diketahui sebelum hari peresmian ini, apel persiapan pasukan telah digelar di Kabupaten Jeneponto, di mana ada sekitar ribuan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI Polri yang mengamankan jalannya peresmian Bendungan Karalowe sendiri ini. Diketahui Bendungan Karalowe sendiri ini terletak di Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Tompobolu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Gitu. Ya, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait anggaran yang dilontarkan untuk pembangunan bendungan ini? Dari penyampaian dan sambutan Bapak Presiden Joko Widodo, itu anggaran Bendungan Karalowe ini menelan anggaran sebanyak 1,27 triliun untuk pembangunan bendungan ini sendiri. Ya, Said, lalu bisa Anda informasikan juga setelah bendungan ini diresmikan, apa nantinya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat di sana? Diketahui untuk manfaatnya sendiri itu airnya untuk bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto, meskipun bendungan Karalowe ini sendiri terletak di Kabupaten Goa, namun airnya untuk dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Jeneponto. Selain itu, menurut Bapak Jokowi juga bahwa ini juga salah satu untuk memberikan antisipasi banjir bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Diketahui pada 2019 lalu itu terjadi banjir di Kabupaten Jeneponto yang mengakibatkan banyak dampak rumah yang tenggelam di Kabupaten Jeneponto. Berkat adanya Bendungan Karalowe ini diharapkan agar untuk bisa menjadi antisipasi banjir di Kabupaten Jeneponto sendiri. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya terkait peresmian bendungan ini. Pendapatan, income, kesejahteraan bagi para petani. Bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama yang ada di Jeneponto sebesar
hitungannya ada sebesar 49%. Kita ingat baru saja tahun 2019 di Jeneponto terjadi banjir besar. Ini dengan adanya bendungan Karaloe ini akan bisa dikurangi 49% banjir yang ada. Ini juga akan memberikan dampak yang baik karena airnya manage dari bendungan Karaloe ini dan juga kemanfaatan bagi pembangkit listrik, air baku yang semuanya nanti diperuntukkan bagi masyarakat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebriti sekaligus suami dari pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Selasa 23 November 2021. Sandi Arifin selaku kuasa hukum dari Rizky Bilar menyebut kliennya datang untuk melakukan konsultasi atas laporan sebelumnya. Detail informasi lengkapnya terkait apa laporan yang telah diajukan oleh Rizky Bilar ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota, rekan Nana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nana. Ya, halo rekan Dea. Nana, bisa Anda informasikan apa yang dilakukan Rizky Bilar di Polda Metro Jaya sebenarnya? Ya, pagi tadi Rizky Bilar datang ke Polda Metro Jaya untuk konsultasi kepada pihak kepolisian terkait dengan pelaporannya yang akan diajukan siang ini. Iya, rekan Nana. Lalu bersama siapa Rizky Bilar datang? Rizky Bilar ditemani dengan tim kuasa hukumnya saja, namun untuk istrinya Lesti Kejora tidak hadir menemaninya. Iya, lalu apakah Anda sempat mendapatkan pendapat dari Lesti Kejora sendiri terkait hal ini dan apakah juga ada informasi terkait pelaporan apa sebenarnya yang diajukan oleh Rizky Bilar ke Polda Metro Jaya? Nana. Ya, menurut keterangan dari Rizky Bilar sendiri, sebenarnya Lesti tidak mempermasalahkan terkait hal ini, namun sebagai suami yang menjaga seorang istrinya yang sedang hamil, rasanya ini perlu menurut Rizky Bilar sendiri. Untuk apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar hari ini ternyata bukan melanjutkan kasus sebelumnya yang pernah ia laporkan, namun hari ini membuat pelaporan baru untuk para hatersnya. Ada 8 akun yang sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya hari ini. Ya, lalu bagaimana untuk kelanjutan kasus hukum ini ke depannya? Apakah sudah ada informasi juga? Untuk ke depannya, pelaporan hari ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dan akan menunggu hasilnya dan akan menunggu panggilan dari polisi selanjutnya. Ya, baik. Tribuners, rekan Nana tadi juga sudah berhasil melakukan wawancara bersama Rizky Bilar. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Saya mau konsultasi dulu, konsultasi juga yang berwenang lah. Ya. Agendanya sementara agendanya apa? Mas Rizky Bilar hari ini kita lagi mau berkonsultasi untuk laporan yang kemarin sudah pernah dilaporkan di sini. Kita lagi mau menanyakan informasi ke depannya seperti apa. Soal haters yang waktu itu ya, Pak? Justru itu kita lagi mau menanyakan dulu. Nanti kalau udah selesai dari atas kita restore kembali. Oke. Kita beralih ke Jawa Barat. Reynaldi berusia 22 tahun, pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Terakhir diketahui Reynaldi ini melakukan tindakan kekerasan dan juga pencurian di wilayah Taman Coret dan wilayah Bogor. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kasus ini, sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Bogor, ada rekan Lingga yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Lingga. Ya, Dea. Ya, Lingga, bisa Anda informasikan seperti apa sebenarnya kasus kekerasan yang dilakukan pemuda ini ya, yang memang sudah dikenal sebagai begal sadis di Kota Bogor?
Ya, dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui beberapa bulan terakhir ini Kota Bogor dikejutkan dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal kepada warga atau masyarakat yang sedang melintas di wilayah pusat Kota Bogor. Terakhir ada 4 kejadian, ini di Jalan Pajajaran pada 6 November lalu. Korbannya adalah seorang sopir taksi yang meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam di pinggang. Kemudian setelah itu serang beberapa hari ada juga kejadian di wilayah Taman Coret-Coret yang merupakan korbannya anak di bawah umur, dan ada lagi korban di wilayah Bogor Baru. Kejadian tersebut terjadi sekitar 1 bulan dengan pelaku tersangka yang memang merupakan begal sadis, karena selain melukai korban, begal ini juga merampas barang berharga milik korbannya. Seperti itu, Dea. Sudah ada informasi juga berapa kali begal ini melakukan aksi kejahatannya? Ya, Dea, dari informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Doni mengatakan bahwa pelaku ini sudah melakukan kejahatan di Kota Bogor sendiri sudah sebanyak 3 kali kejahatan, kemudian di wilayah Kabupaten Bogor sudah 4 kali melakukan kejahatan, dan di wilayah hukum Polda Metro Jaya melakukan 1 kali, sehingga di 7 kali di wilayah Bogor Raya dan 1 kali di wilayah Polda Metro. Pelaku ini beraksi dengan menggunakan senjata tajam dan berkelompok, sehingga mereka ini merupakan komplotan begal yang memang sudah merencanakan aksinya yang dilakukan sejak tengah malam hingga dini hari untuk mencari korban di lokasi-lokasi sepi ataupun korban pelaku yang lengah. Seperti itu, Dea. Iya, apakah juga ada informasi terkait kondisi korban mereka saat ini? Ya, Dea, untuk korban yang merupakan sopir taksi Bluebird, korban meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor, yang saat di rumah sakit kehabisan banyak darah sehingga meninggal di rumah sakit. Selain itu, korban yang di wilayah Bogor Utara, tepatnya di Taman Coret-Coret, saat ini masih di dalam perawatan karena harus melakukan operasi besar di bagian luka pahanya. Sementara itu korban lainnya masih dalam perawatan di rumah karena sudah menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti itu, Dea. Ya, rekan Lingga, tadi sempat Anda sebutkan bahwa pelaku ini merupakan komplotan, ya, berarti terdiri dari beberapa orang. Bisa Anda informasikan tentang mereka dan juga siapa pelaku utama? Ya, Dea, dalam menjalankan aksinya, pelaku ini yang merupakan otak dari aksi kejahatan ini adalah merupakan Renaldi yang saat ini sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya, merupakan pelaku begal sadis yang terlibat aksi kejahatan di 8 lokasi di Kota Bogor, 8 lokasi di wilayah Kota Bogor, kemudian Bogor Raya, dan di Polda Metro Jaya. Mereka juga mengajak rekan-rekannya, yaitu Fakih dan MRH yang usianya masih di bawah umur, karena selain pelaku orang dewasa, pelaku-pelaku lainnya juga masih di bawah umur diajak untuk melakukan aksi kejahatan di wilayah Bogor Raya dan wilayah hukum Polda Metro. Saat ini polisi juga masih memburu pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam aksi kejahatan yang terjadi di wilayah Bogor Raya. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selengkapnya. Jajaran Polresta Bogor Kota kembali mengungkap kasus kekerasan yang meresahkan warga Kota Bogor, terlebih bahwa aksi kekerasan ini menimbulkan korban meninggal dunia. Yang pertama adalah kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 November sekitar jam 5 pagi, yaitu TKP-nya di daerah Kelurahan Babakan atau Jalan Gunung Gede, yang menjadi korban meninggal dunia adalah Bapak Yasin. Ini adalah pengemudi taksi Bluebird. Ini meninggal dunia karena luka senjata tajam pada bagian paha. Kemudian tersangka mengambil handphone milik korban, dan tersangka telah berhasil ditangkap atas nama Renaldi dan satu lagi DPO. Itu tanggal 6 November. Tidak berserang lama, kemudian terjadi kejadian yang kedua, yaitu pada tanggal 11 November, itu terhadap anak pemilik warung bensin eceran
umur 15 tahun. Itu atas nama korban Muhammad Rey Haikal, 15 tahun. Itu sama, itu kena sabetan senjata tajam pada bagian pinggang dengan tersangka atas nama 3 orang. Yang pertama namanya Ray, kemudian kedua Dacun, nah ini ya. Yang ketiga kemudian Muhammad Haikal. Kabar berikutnya masih datang dari Jawa Barat, Tribuners. Sebuah penginapan bernama Cucating Garden Villa and Resto di kawasan Sentul, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dirusak sekelompok orang. Pantauan tribunnews.bogor.com, beberapa bagian bangunan villa tersebut di lokasi porak-poranda, bahkan rata pasca kejadian pengrusakan tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Naufal, jurnalis Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Naufal. Halo rekan Dea. Iya rekan Naufal, apakah sudah ada informasi jelasnya bagaimana kronologi pembongkaran villa ini dilakukan? Baik, saya informasikan bahwa memang sebuah villa di wilayah Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ini tiba-tiba dirusak oleh sekelompok orang, diduga karena terkait permasalahan sengketa lahan. Dan memang kejadian tersebut juga sempat diwarnai kericuhan karena pihak villa ini dengan sejumlah pegawainya mencoba untuk bertahan agar pengerusakan bangunan atau pembongkaran bangunan ini dihentikan. Dan memang para pelaku atau orang yang terlibat melakukan pembongkaran ini jumlahnya mencapai puluhan orang dan juga melibatkan sebanyak 3 unit alat berat. Demikian. Ya, Naufal, lalu apakah ada korban jiwa dalam upaya pengerusakan villa ini? Baik, memang saat kejadian pembongkaran paksa bangunan villa ini diduga karena masalah sengketa lahan ini, pihak villa sempat melakukan perlawanan atau bertahan, dan 2 petugas keamanan atau security di villa ini mengaku mengalami luka-luka dan diduga karena dipukul. Dan salah satunya bahkan terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena lukanya dinilai agak parah, demikian. Lalu bagaimana tanggapan dari pemilik villa terkait kejadian ini? Baik, memang pemilik villa ini mengaku bahwa tanah yang dia tempati ini memang tengah bersengketa dengan sebuah pihak, dan mereka menyayangkan karena kasus sengketa lahan ini masih dalam proses di pengadilan PT UN, namun pembongkaran bangunan secara paksa tetap dilakukan, dan dia juga menyayangkan bahwa pembongkaran bangunan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian bebas dan tanpa didampingi oleh pemerintah setempat. Dan pihak villa juga rencananya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, khususnya terkait dugaan adanya pemukulan terhadap 2 petugas keamanan villa tersebut. Baik, terima kasih rekan Naufal, jurnalis Tribun Bogor untuk laporan langsung Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. 2 orang oknum tenaga honorer yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Lampung ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Kedua oknum tenaga honorer ini terpaksa diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Rekan Joviter, seperti apa bisa Anda ceritakan kronologi penangkapan 2 oknum tenaga honorer Satpol PP Pemprov Lampung ini yang kedapatan mengkonsumsi sabu? Ya, penangkapan terhadap 2 oknum tenaga honorer di Satpol PP Pemprov Lampung dilakukan oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polresta pada hari Rabu 17 November lalu. Penangkapan ini berdasarkan dari informasi masyarakat sekitar, yaitu lokasi penangkapan sendiri di Jalan Yosudarso
Bandar Lampung, di mana informasi tersebut menyatakan bahwa area tersebut kerap dilakukan transaksi narkoba. Demikian dia. Ya, lalu dari penyelidikan polisi sementara ini sudah berapa lama mereka oknum Satpol PP, tenaga honorer maksud kami dari Satpol PP ini memakai sabu, dan dari mana juga keduanya bisa mendapatkan barang haram tersebut? Ya, dari pengakuan kedua tersangka yakni Zulian dan Andi Saputra sendiri sudah mengkonsumsi barang haram tersebut sejak 1 tahun terakhir. Adapun barang haram ini atau jenis sabu ini didapatkan dari seorang bandar berinisial BN yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung. Demikian ya. Ya, lalu selanjutnya apakah pihak kepolisian masih akan melakukan pengembangan terkait kasus ini? Apa upaya pengejaran bandar narkoba di sana juga yang menyuplai sabu tersebut? Ya, seperti yang diungkapkan oleh Kasat Res Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Zainul Fahri menyatakan bakal mendalami lagi keterangan dari kedua tersangka ini. Ada kemungkinan kedua tersangka ini lebih dari 1 tahun menggunakan sabu, namun pihaknya tetap melakukan pengejaran termasuk juga terhadap bandar yang sudah diketahui identitasnya, termasuk jaringan BN yang disebutkan tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Kasat Narkoba Kompol Zainul Fahri selengkapnya. Untuk ancaman sendiri, sejauh ini kita terapkan pasal 127 sepanjang tidak ada keterkaitan dengan jaringan narkotika, hanya sebatas sabu. Berat barangnya sekitar 0,23 gram. Nah, kedua ini merupakan honorer dinas di tempat. Sudah berapa lama untuk yang bersangkutan sendiri memakai sabu-sabu sekitar setahun dan sudah 3 kali membeli sabu-sabu kepada TSK yang mereka bilang panggilannya Bang. Mereka membelinya itu melalui media sosial atau seperti apa? Enggak, langsung ke orang. Artinya kita melakukan pengejaran terhadap bandar ini? Iya, kita dalami karena mereka tidak tahu nama sebenarnya, kemudian kita dalami ciri-ciri dari penjual narkoba tersebut. Dan dugaan keterlibatan tersangka lain selain dua ini ada di sini? Belum. Rekan sesama pekerja gitu atau ada masih kita dalami. Kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, Tribuners. Usai jeda berikut tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria.
Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berangsur surut pada hari ini Selasa 23 November 2021. Banjir itu diketahui terjadi sejak 23 Oktober 2021 lalu. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Henry Cornelius, wartawan dari Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Henry. Iya, halo rekan Dea.
Ya, rekan Henry, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa informasinya memang banjir ini sudah berangsur surut. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini bagaimana banjir di Kabupaten Sanggau ini? Ya, Dea, untuk kondisi banjir di Kabupaten Sanggau saat ini sudah berangsur surut. Dari sebelumnya ketinggian banjir dari sekitar 200 cm, kini sudah surut 130 cm. Dan akan tetapi ada beberapa titik yang masih di atas 50 cm. Dan untuk diketahui juga, sebelumnya pedagang yang sempat berjualan di pinggir jalan utama karena lapak mereka terendam banjir, saat ini mereka sudah kembali berjualan di lapak mereka masing-masing. Untuk diketahui juga di Kota Sanggau, aktivitas warga mulai normal kembali seperti biasanya. Begitu, Dea. Ya, lalu sebelumnya bisa Anda informasikan ada berapa kakak atau jiwa yang terdampak banjir di Sanggau? Ya, sebelumnya untuk diketahui banjir ini melanda 6 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kecamatan yang dimaksud yaitu Kecamatan Muko, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Jangkang, Kecamatan Meliau, Kecamatan Toba, dan Kecamatan Tayan Hilir. Untuk yang terdampak, totalnya yaitu ada 10.520 kakak atau 33.591 jiwa. Ini total jumlah warga yang terdampak banjir. Tapi saat ini kembali lagi kami sampaikan bahwa banjir sudah berangsur surut dan aktivitas warga di Kota Sanggau itu sudah hampir kembali normal seperti biasanya. Begitu, Dea. Iya, tadi Anda sebutkan bahwa aktivitas sudah mulai kembali normal ya. Tapi masih adakah warga yang terdampak ini mengungsi di posko mengingat itu tadi banjir sudah mulai berangsur surut, rekan Henry? Ya, Dea. Untuk terkait yang mengungsi, yaitu masih ada beberapa warga yang mengungsi dan berdasarkan data yang disampaikan dari BPBD Kabupaten Sanggau, yaitu di Kecamatan Muko itu ada 3 kakak atau 18 jiwa yang mengungsi di gedung pertemuan Kecamatan Muko, dan di Kecamatan Toba itu ada 35 kakak yang mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Tetapi untuk di Kota Sanggau sendiri sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi dan mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Henry bersama Bupati Sanggau, Paulus Hadi, dan juga Kasih Pencegahan Bencana BPBD Sanggau, Christian Hendro selengkapnya. Ya, banjir, puji Tuhan, Sanggau sudah mulai surut ya. Tetapi kita tetap akan pantau sejauh mana dampak banjir ini. Dan bantuan-bantuan dengan seluruh dari pihak-pihak ini sudah mengalir ke Sanggau. Terakhir kemarin juga sudah datang dari Bapak Presiden. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih melalui Bapak Gubernur dan banyak pihak. Ya, besok juga saya mendapat informasi akan datang juga dari bantuan lain lagi. Nah, yang perlu kita cek adalah yang di pantai-pantai ini yang masih terendam, ya. Dan tentu pengungsi kita sudah mulai tidak ada, kalau saya tidak salah sudah pulang. Tetapi sekali lagi ya, kita lihat paskanya ini yang menjadi PR kita, terutama juga nanti yang tanaman mereka puso. Ya. Christian Hendro, Kasih Pencegahan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hari ini kami mau menginformasikan terkait update banjir dan pengungsi yang ada di Kabupaten Sanggau. Informasi ketinggian air dari awalnya yang kemarin itu 200 cm, sekarang sudah berangsur-angsur turun. Debit airnya menjadi 130 cm. Jadi kurang lebih 70 cm itu masih ada genangan di beberapa titik, khususnya di Kelurahan Beringin, itu di RT 15, RT 14, dan RT 13. Sehingga aktivitas masyarakat masih menggunakan jamban titian. Untuk di dalam kota sendiri, khususnya yang ada di Kecamatan Kapuas, para pengungsi yang ada di Gor Bujang Malaka itu sudah meninggalkan tempat pengungsian tadi malam, sehingga pengungsi yang ada di Gor Bujang Malaka sudah tidak ada lagi, termasuk aktivitas dapur umum sudah diberhentikan atau di stop
sampai dengan yang kemarin karena masyarakat sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Kita menuju ke Sulawesi Utara. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengunjungi kantor Tribun Manado yang berlokasi di Jalan AA Maramis Kairagi, Kota Manado. Menpora Amali disambut langsung oleh pemimpin redaksi Tribun Manado, Jumadi Mapangandro, dan juga GM Business Risdianto Tunande. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andreas Ruwau, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andreas. Ya, halo Dea. Rekan Andreas, bisa Anda informasikan dalam rangka apa kedatangan Menpora ini? Jadi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali datang ke Manado atau datang ke Tribun Manado demi mensosialisasikan atau menggelorakan budaya olahraga yang terkandung dalam program DEBON. DEBON itu Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi beliau sudah berkeliling ke setiap provinsi di seluruh Indonesia mensosialisasikan itu untuk menumbuhkan kesadaran olahraga kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui media massa. Nah, dalam hal ini media massa koran, bisa media massa elektronik juga ada. Salah satunya itu kemarin yang melalui podcast di Tribun Manado gitu deh. Iya, lalu apa saja yang disampaikan Menpora lewat podcast di Tribun Manado ini? Oke, yang disampaikan Menpora itu ada banyak ya, tapi yang paling penting itu tentang DEBON sendiri, Desain Besar Olahraga Nasional itu katanya pertama itu bertujuan untuk menghasilkan para atlet-atlet yang unggul dan merupakan review dari sistem olahraga yang dinilai cukup kurang di Indonesia, sehingga perlu adanya program untuk kembangkan potensi-potensi yang ada di setiap atlet yang ada di Indonesia, dan memiliki target bahwa Menpora itu pada saat 2024 atau HUT Indonesia yang ke-100 itu akan mendapatkan 5 besar di Olimpiade dan Paraolimpiade, begitu kira-kira dia. Iya, lalu Andreas, apakah ada informasi selain mengunjungi kantor Tribun Manado ini, agenda lain Menpora Zainuddin Amali di Sulawesi Utara? Iya, untuk agendanya di Sulawesi Utara sendiri sih cuma sampai di sosialisasi DEBON lewat media massa ya. Namun sebelumnya memang agenda perjalanannya itu cuma hanya terkait tentang kegiatan menggelorakan budaya olahraga ini. Di antaranya sudah mengunjungi di berbagai tempat, itu ada di DKI Jakarta, ada di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Utara itu yang kelima, dan setelah ini dia langsung berangkat ke Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan yang sama juga, mensosialisasikan. Dan dia akan berkunjung ke beberapa provinsi dan nantinya akan berakhir pertengahan Desember, itu kira-kira rencananya dia. Ya, baik. Terima kasih rekan Andreas untuk laporan Anda langsung dari Manado. Selamat bertugas kembali. Untuk Tribun Manado sebagai bagian dari Tribun Network, saya berharap supaya teman-teman di Tribun Manado tetap bersemangat menyampaikan informasi dan berita-berita aktual terkini, dan tentu mengedukasi masyarakat dan menimbulkan rasa optimis di tengah-tengah masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri ini, apalagi sekarang sedang pandemi, maka patuh dan disiplin protokol kesehatan. Oke, siap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing terhadap 2 terdakwa, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela pada hari ini Selasa 23 November 2021. Sidang perkara yang menewaskan 6 anggota ex-Laskar Front Pembela Islam atau FPI ini digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan.
Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News. Ada rekan Rizky Sandi Saputra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, rekan Rizky, berdasarkan pantauan Anda bagaimana tadi jalannya persidangan dan juga apa sebenarnya agenda hari ini? Ya, jadi Dea bisa dilaporkan bahwa pada siang tadi, Selasa 23 November 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI terhadap 2 terdakwa yakni Bribtu Fikri Ramadan dan juga Ibda M. Yusmin Ohorela. Adapun sidang pada hari ini sendiri beragendakan terkait dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh para JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Kendati begitu, saat Majelis Hakim membuka persidangan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tadi kuasa hukum dari kedua terdakwa yakni Henry Yosodiningrat menyatakan atau mengeluarkan instruksi kepada pimpinan sidang kalau salah satu orang tua dari terdakwa yakni M. Yusmin Ohorela meninggal dunia pada kemarin begitu. Alhasil tadi Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan sebab kedua terdakwa baik Yusmin maupun Rizky tidak hadir di dalam ruang sidang begitu deh. Setelah ditunda ini, kapan informasinya akan dilanjutkan kembali sidang ini? Ya, tadi Majelis Hakim juga sempat berunding begitu. Mereka memutuskan untuk sidang kembali dibuka pada Selasa 30 November yang lalu. Adapun keputusan ini juga mengingat kalau sidang ini memang sedianya digelar setiap hari Selasa begitu di setiap pekan. Akan tetapi tadi tim kuasa hukum sudah memastikan kalau kliennya dalam hal ini Fikri dan juga Yusmin sudah berada di tempat pada Selasa pekan depan begitu deh. Ya, lantas bisa Anda informasikan apakah juga sudah ada informasinya sidang berikutnya beragenda apakah rekan Rizky? Ya, tadi juga rekan media sempat menanyakan kepada Jaksa Doni M. Hani begitu. Dirinya menyatakan kalau pada agenda berikutnya masih mendengarkan keterangan saksi yang seharusnya dihadirkan pada hari ini untuk dihadirkan pekan depan gitu, dan itu masih saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang merupakan saksi fakta dan juga ahli yang akan dihadirkan begitu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Rizky Sandi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Prajurit Yonif 611 Awanglong atau AWL tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur hari ini setelah 9 bulan menjalankan tugas sebagai pasukan pengamanan perbatasan atau PAMTAS RI Papua Nugini. Ada kisah haru di balik pulangnya prajurit TNI seusai menjalankan tugasnya. Satu di antara prajurit Yonif 611 AWL tidak dikenali anaknya sepulang dari bertugas. Untuk mengetahui cerita lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Nefrianto Hardi, jurnalis Tribun Kaltim yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Nefri. Halo rekan Dea. Ya, rekan Nefri, bisa Anda informasikan sejak kapan dan berapa lama ini Satgas PAMTAS RI Papua Nugini Yonif 611 AWL bertugas di Papua Nugini? Ya. Baik, rekan Dea dan Tribuners, Satgas PAMTAS Republik Indonesia Papua Nugini atau disingkat PNG itu berangkat dari markas Yonif 611 Awanglong, kilometer 2,5 Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu sejak 24 Januari dan baru kembali di Kabupaten Kutai Kartanegara di Makoyonif 611 Awanglong itu kemarin pada 22 November sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Begitu, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari dan Satgas PAMTAS RI ini, PNG ini setelah 9 bulan bertugas? Ya, seperti yang kita lihat sendiri kan semua keluarga besar itu menyambut dan termasuk dan Aji Suryanata Kusuma itu menyambut
dan Satgas itu dengan sangat bangga karena Satgas 450 ini 450 personel ini berangkat dari pertama itu dan kembali ke asalnya itu kembali lagi 450 personel dan mereka semua dalam keadaan selamat. Kemudian sangat bersyukur sekali selama bertugas penuturan dan Satgas mereka itu sangat diterima oleh warga perbatasan kedua negara, yakni di kawasan Merauke. Dan mereka disambut sepertinya layaknya keluarga. Jadi ketika berangkat dari Loajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kemudian sampai di Merauke, Papua, kemudian berangkat lagi kembali setelah 9 bulan, mereka sangat diberikan kesan, kemudian sangat meriah. Bahkan ketika mereka kembali ke asalnya, warga di sana di Merauke itu sangat berduka ya, sangat kehilangan sekali karena para Satgas Pamtas Yonif Awanglong ini berhasil melakukan tugasnya, yakni dengan pendekatan kekeluargaan. Demikian rekan Dea. Ya, lalu apakah ada reward atau untuk setelah bertugas apa saja yang dilakukan Satgas Pamtas Yonif 611 ini di perbatasan RI Papua Nugini? Baik, yang dilakukan oleh 450 personel dan Satgas Pamtas Yonif 611 Awanglong itu yakni pengamanan patok perbatasan, di mana di antara kedua negara itu jangan sampai patok perbatasan itu rusak. Kemudian melakukan sebuah patroli, melakukan kegiatan operasi militer tetap dengan pendekatan dan persuasif. Kemudian juga melakukan kegiatan teritorial ya di luar operasi militer seperti bersenam, melakukan kegiatan segar jasmani. Kemudian mereka juga sosialisasi protokol kesehatan COVID-19, kemudian juga penanganannya. Kemudian mereka juga tak segan untuk mengajar, karena di daerah perbatasan Papua Nugini dan Republik Indonesia itu, tepatnya di Merauke, itu sangat kurang ya guru untuk mengajar di sana. Dan tidak ada salahnya. Dan Satgas itu mengatakan tentara TNI itu tidak hanya bertempur, kemudian mereka juga rela saja mewakili negara, membantu mencerdaskan warganya dengan mengajar. Kemudian di bidang kesehatan dan Satgas ini juga membawa obat-obatan, kemudian sejumlah tenaga medis yang syukurnya bisa membantu warga yang di sana dan cukup membantu karena di sana itu kan begitu terbatas ya untuk tenaga medis, kemudian untuk jaminan kesehatannya juga mereka serba terbatas. Jadi sempat juga mereka membantu portus atau melahirkan secara normal warga Desa Merauke di tempat Satgas Pamtas Yonif Awanglong. Kira-kira demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana kesan dan rem terhadap anak Satgas Pamtas Yonif 611 AWL yang menyambut para prajurit ini pulang? Dan informasinya juga ada anak prajurit yang tidak mengenali ayahnya. Ya, dan rem Aji Sudanata Kusuma ini di sini sangat-sangat bersyukur dan bangga ketika berangkat, kemudian ketika tiba kembali lagi di markas besarnya, mereka tiba kembali dengan selamat. Dan mereka semua itu ada 450 personel sudah di rapid antigen, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan sangat baik. Kemudian disambut langsung oleh sanak keluarga dan keluarga besar, anak, istri, bahkan dan Satgas ini juga sempat disapa disapa istrinya, kemudian anak, karena dia punya 3 anak, anak yang terakhir itu dia kan usianya 9 bulan ketika dan Satgas itu berangkat bertugas, jadi tak melihat proses melahirkannya. Jadi
hanya sekedar video call, namun namanya anak bayi kan tidak kenal. Jadi sempat pangling ketika tiba dan terus bercanda, anaknya itu sempat ekspresi datar. Tapi begitulah ekspresi secara umum personel dan Satgas Yonif Awanglom TNI AD ini sangat bersyukur bisa kembali dan mereka dibebas tugaskan libur selama 12 hari sebagai rewat dari Mabes TNI AD dan itu kira-kira rekan ya. Baik. Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Danrem 091 Aji Surya Nata Kesuma, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putra dan juga dan Satgas Yonif 611 Awanglom Letkol Infanteri Albert Francesca Hutagalung. Selengkapnya. Tutorial atau kegiatan kemanusiaan, intinya membantu kesulitan masyarakat dalam bentuk apapun itu, penanganan kesehatan, pengobatan, penanganan protokol COVID, mengajar, terus kita membangunkan rumah atau membedah rumah dan perahu pole-pole banyak. Jadi apa yang jadi kesulitan masyarakat di Papua itu yang kita bantu dan kita selesaikan. Tugas mulia melaksanakan tugas di perbatasan RIPNJ khususnya di daerah Merauke. Alhamdulillah berangkat 450 orang dan kembali dalam kondisi yang lengkap dan mereka juga boleh dikatakan sangat bersyukur karena diterima oleh masyarakat di sana. Mereka cukup berprestasi. Kegiatan di sana yang pertama adalah menjaga perbatasan kedaulatan kita, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan RIPNJ. Pembinaan teritorial yang mungkin ada sekelompok masyarakat atau saudara-saudara kita yang masih tidak optimal dalam menjadi warga negara kesatuan. Sempat terjadi kerusuhan di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 22 November 2021 malam kemarin. Informasi yang dihimpun, kerusuhan mengakibatkan 2 rumah warga dan 6 kendaraan roda 2 dan roda 4 dirusak hingga dibakar massa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Rekan Fadli, bisa Anda gambarkan terlebih dahulu untuk situasi terkini pasca adanya kerusuhan di Buton? Ya, baik Tribuners, saat ini situasi di lokasi kerusuhan Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sudah berangsur kondusif. Saat ini sudah tidak ada lagi gerakan massa atau massa yang masih berada di lokasi kerusuhan. Kepolisian juga sudah mengerahkan 180 personil. Ratusan personil itu berasal dari Polres Buton, dari Brimopolda Sultra, kemudian bantuan bawah kendali operasi dari Polres Kota Bau-Bau. Saat ini polisi masih bersiaga dan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Begitu, Dea. Iya, Fadli. Lalu terkait terduga pelaku ini apakah sudah diamankan? Terduga pelaku pembakaran dan juga perusakan rumah dan kendaraan warga. Iya, hari ini setelah menetralkan atau meredakan situasi, polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan atau mengamankan sebanyak 8 orang yang diduga terlibat dalam insiden kerusuhan ini. Dari 8 orang itu, 1 diantaranya adalah Kepala Desa Lasalimu. Ke-8 orang ini kemudian digelandang di Mapolres Buton untuk diperiksa. Hingga saat ini kepolisian masih memeriksa 8 orang terduga pelaku tersebut dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Begitu ya. Baik, berarti pelaku sudah terduga pelaku ya sudah diamankan. Bisa Anda ceritakan kembali untuk kronologi kerusuhan yang terjadi di Desa Lasalimu ini? Ya, kerusuhan terjadi diawali pembacaan putusan
pembacaan putusan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Sengketa ini melibatkan antara warga dan kepala desa. Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo kemudian memenangkan warga, sementara kepala desa dinyatakan kalah. Para warga yang mendukung atau berada di pihak kepala desa kemudian marah karena kekalahan itu. Mereka pun kemudian mengamuk dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran sejumlah rumah di Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada pukul 7.30 malam kemarin. Akibatnya 2 rumah terbakar, kemudian 6 rumah lainnya dirusak. Kendaraan roda 4 terbakar sebanyak 1 unit, 3 kendaraan roda 4 dirusak, kemudian ada lagi 3 kendaraan roda 2 itu dibakar. Total ada 7 kendaraan dan 8 rumah dibakar dan dirusak oleh warga. Begitu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Fadli bersama Kapolres Buton, AKBP Gunarko, terkait peristiwa perusakan ini selengkapnya. Saat ini kami masih melaksanakan pengamanan di TKP sampai dengan situasi tadi, dan kita mengantisipasi perkembangan ke depan. Nanti anggota masih siaga dibantu dari Brimob Polda Sutra. Baik, dari hasil olah TKP dari tim Inavis kami teridentifikasi dari kejadian tadi malam ada 2 rumah yang rusak terbakar, kemudian 6 rusak akibat lemparan. Unit kendaraan roda 4 ada 1 terbakar, kemudian 2 rusak, kemudian R2 3 terbakar. Untuk total yang diamankan tadi ada berapa? Saat ini tim dari Satreskrim kami sudah mengamankan beberapa orang, sekitar 7 orang sudah diamankan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.